Saat pertama kali mendengar tentang dewa penghancur dalam agama Hindu, otomatis mereka memikirkan sesuatu yang jahat atau mengkhawatirkan. Mereka menganggapnya sebagai sesuatu yang ditakuti. Namun kekuatannya bersifat konstruktif, bukan hanya destruktif. Dia membawa transformasi yang perlu dan bermanfaat. Dapat dikatakan bahwa dunia terus berubah. Sebagaimana kehidupan diberikan sejak lahir, kehidupan juga pada akhirnya harus lenyap. Dalam hal yang sama, dunia terus berkembang dan mengambil bagian dalam kelahiran, kematian, dan kelahiran kembali. Umat Hindu percaya bahwa Dewa Siwa bertanggung jawab atas kehancuran alam semesta agar ia dapat menciptakannya kembali menjadi bentuk yang lebih sempurna. Mereka percaya bahwa bahkan sekarang, dia menyusup ke dunia untuk menghilangkan ilusi dan menghancurkan banyak ketidaksempurnaan di dunia. Tidak hanya sebagai penghancur, Siwa juga dapat dianggap sebagai dewa perubahan atau pembentukan yang menyebabkan siklus kehancuran dan penciptaan terus-menerus untuk menghasilkan kebaikan yang diperlukan. Tidak ada keraguan bahwa dunia yang kita kenal sekarang ini memiliki banyak kekurangan. Untuk mewujudkan perubahan nyata, umat Hindu mengandalkan Siwa untuk menciptakan kembali dunia dalam gambaran yang lebih baik. Secara harfiah, namanya berarti yang menguntungkan. Siwa juga dikenal sebagai Mahadewa. Ia adalah salah satu dewa utama dalam agama Hindu. Dalam Saifisme, Siwa dianggap sebagai makhluk tertinggi yang menciptakan, melindungi, dan mengubah alam semesta. Pada mulanya tidak ada sesuatu apapun yang ada, baik langit, bumi maupun ruang di antaranya. Maka ketidakberadaan setelah memutuskan untuk menjadi roh dan berkata, "Biarkan aku menjadi." Dia menghangatkan dirinya sendiri, dan dari sini lahirlah api. Dia menghangatkan dirinya lebih jauh lagi, dan dari sini lahirlah cahaya. Pencipta segalanya yang tidak pernah diciptakan, mengetahui segalanya. Dia adalah kesadaran murni, pencipta waktu, penguasa jiwa dan alam, serta 3 kondisi alam. Darinya datang perpindahan kehidupan dan pembebasan perbudakan dalam waktu, serta kebebasan dalam kekekalan. Beberapa orang mengenalnya sebagai Siwa yang maha pemurah, yang lain menganggap dia sebagai penghancur. Bagi sebagian orang, dia adalah Siwa sang pertapa yang mengembara di dunia, dan bagi yang lain, dia tetaplah raja segala ciptaan. Dia yang tanpa awal dan tanpa akhir, di tengah kekacauan, pencipta segalanya, dengan berbagai wujud yang merangkul alam semesta. Dengan mengenal dia, seseorang terbebas dari segala belenggu. Namun sebagai penguasa tarian, semua aspeknya bersatu dalam bentuk yang sangat signifikan. Tidak ada tempat lain di dunia manusia yang mempunyai simbol yang lebih jelas tentang apa yang dilakukannya. Dia memiliki 1008 nama, termasuk Mahadewa, Mahesa, Rudra, Nilakanta atau Dewa Tenggorokan Biru, dan Iswar, Dewa Tertinggi. Ia juga disebut Mahayogi atau Pertapa Agung, yang melambangkan bentuk tertinggi dari penebusan dosa yang keras dan meditasi abstrak, yang menghasilkan keselamatan. Siwa mempunyai 1000 nama dan 1000 wajah. Dia adalah intisari Weda dan sumber sabda, terjalin erat dalam segala hal yang dapat dilihat mata. Dialah dewa pertama di dunia ini yang menciptakan dunia agar yang lain dapat menciptakan apa yang ada di dalamnya. Energi adalah namanya, dan ia bergerak dalam segala hal, tidak pernah statis. Siwa dikenal sebagai sang penghancur dalam Trimurti, Trinitas Hindu yang juga mencakup Brahma sebagai pencipta dan Wisnu sebagai pemelihara. Dalam kepercayaan Hindu, alam semesta diperkirakan beregenerasi dalam siklus setiap 2.160 juta tahun. Siwa menghancurkan alam semesta di akhir setiap siklus, yang kemudian memungkinkan terciptanya dunia baru. Siwa juga diasosiasikan dengan waktu, dan dalam kapasitas ini, dia adalah perusak sekaligus pencipta segala sesuatu. Dia juga memiliki sisi gelap sebagai pemimpin roh jahat, dan sebagai penguasa penjahat serta para pengemis. Istri Siwa adalah Parwati, sering menjelma sebagai Kali dan Durga. Dia sebenarnya adalah reinkarnasi dari Sati atau Daksayani putri Daksa. Daksa tidak menyetujui pernikahan Sati dengan Siwa, bahkan melangkah lebih jauh dan mengadakan upacara pengorbanan khusus kepada semua dewa kecuali Siwa. Marah karena hal ini, Sati melemparkan dirinya dalam api pengorbanan. Siwa bereaksi terhadap tragedi ini dengan mengambil wujud Wirbadra dari rambutnya yang mendatangkan malapetaka pada upacara tersebut dan memenggal Daksa.
Dewa-dewa lain memohon kepada Siwa untuk mengakhiri kekerasan, dan Siwa menurutinya. Ia menghidupkan kembali Daksa, tetapi dengan kepala seekor domba jantan atau kambing. Sati akhirnya bereinkarnasi sebagai Parwati di kehidupan berikutnya dan menikah kembali dengan Siwa. Bersama Parwati, Siwa mempunyai seorang putra bernama Ganesha. Anak laki-laki itu sebenarnya diciptakan dari tanah liat untuk menemani dan melindungi Siwa, sementara ia melakukan pengembaraan meditasinya. Namun suatu hari, Siwa kembali dan menemukan seorang anak sedang menjaga kamar tempat Parwati mandi, dan Siwa pun bertanya siapa dia. Karena tidak percaya anak itu adalah putranya dan menganggapnya sebagai pengemis yang kurang ajar, Siwa memanggil para Bhutagana untuk melawan anak laki-laki itu, dan akhirnya para Bhutagana memenggalnya. Mendengar keributan itu, Parwati bergegas keluar dari kamar mandinya dan berteriak bahwa putranya telah terbunuh. Menyadari kesalahannya, Siwa kemudian mengirimkan kepala baru yang dapat digunakan untuk membuat anak itu utuh kembali, tetapi yang terdekat waktu itu adalah seekor gajah. Maka lahirlah Ganesha, dewa berkepala gajah. Putra Siwa lainnya adalah Skanda atau Kartikeya, dewa perang yang memiliki 6 kepala. Bhutagana adalah makhluk mitologi yang bertubuh manusia dengan kepala binatang. Mereka diyakini sebagai penggiring Siwa. Di kemudian hari, putra Siwa Ganesha diangkat sebagai pemimpin para Bhutagana. Siwa diyakini ada dalam berbagai bentuk. Penggambarannya yang paling umum adalah sebagai seorang pertapa berkulit gelap dengan tenggorokan biru. Biasanya duduk bersila di atas kulit harimau, rambutnya kusut dan melingkar di kepalanya, berhiaskan ular dan bulan sabit. Gangga selalu digambarkan mengalir keluar dari jambulnya. Siwa memiliki 4 lengan dan 3 mata. Mata ketiga yang ada di tengah keningnya selalu tertutup dan hanya terbuka untuk memusnahkan pelaku kejahatan. Karangan bunga tengkorak, manik-manik rudraksa atau ular digantung di lehernya. Siwa juga memakai ular sebagai gelang. Ras ular yang dibenci dan ditakuti oleh semua makhluk lainnya mendapat tempat terhormat pada pribadi suci Siwa hanya karena dia tergerak oleh penderitaan mereka. Di satu tangan Siwa memegang trisulanya Pinaka. Trisula biasanya memiliki damaru atau gendang berpinggang yang diikatkan padanya. Di sisi lain, dia memegang cangkang keong, dan di tangan ketiga rudraksa, pentungan atau busur. Satu tangan biasanya kosong, terangkat sebagai tanda berkah dan pelindungan. Yang lainnya menunjuk pada kakinya, di mana umatnya terjamin keselamatannya. Ia memakai kulit harimau atau macan tutul di pinggangnya, dan tubuh bagian atasnya biasanya telanjang, tetapi diolesi abu, sebagaimana layaknya seorang pertapa. Mata ketiganya diyakini muncul ketika Parwati permaisurinya dalam suasana hati yang ceria menutup matanya dengan tangan. Segera alam semesta terjerumus ke dalam kegelapan dan terjadilah kekacauan. Untuk memulihkan ketertiban, Siwa membentuk mata lain di dahinya, yang darinya muncul api untuk memulihkan cahaya. Cahaya dari mata ini diyakini sangat kuat dan karenanya merusak. Siwa membuka mata ketiganya hanya karena marah dan pelakunya dibakar menjadi abu. Menurut Siwa Purana, Siwa dikatakan memiliki 5 wajah sesuai dengan 5 tugasnya Pancakriya, yaitu penciptaan, pendirian, penghancuran, pelupaan, dan rahmat. Kelima wajahnya dikaitkan dengan penciptaan suku kata suci Om. Siwa konon tinggal di Gunung Kailas, sebuah gunung di pegunungan Himalaya. Salah satu bentuk Siwa yang paling populer adalah Ardhana Riswara. Menurut sebuah cerita di Purana, Brahma tidak berhasil dalam penciptaan. Dia mendamaikan Siwa yang mengambil wujud ini dan memisahkan Parwati dari tubuhnya. Ada banyak cerita dalam Purana tentang asal-usul Siwa. Menurut Wisnu Purana, pada awal kalpa ini, Brahma menginginkan seorang anak dan bermeditasi untuk mendapatkannya. Saat itu seorang anak muncul di pangkuannya dan mulai menangis. Ketika ditanya Brahma, anak itu menjawab karena dia tidak mempunyai nama. Brahma kemudian menamainya Rudra, yang berarti pelolong. Namun anak itu menangis 7 kali lagi dan diberi 7 nama lagi. Oleh karena itu, Siwa memiliki 8 bentuk: Rudra, Sarwa, Bawa, Ugra, Bima, Pasupati, Isana, dan Mahadewa, yang menurut Siwa Purana berhubungan dengan bumi, api, air, angin, langit, seorang yogi bernama Kshetragya, matahari, dan bulan masing-masing. Selama Samudra Mantat atau pengadukan lautan susu, ketika racun dikeluarkan dari lautan, dikatakan bahwa Siwa menelannya untuk menyelamatkan dunia dari kehancuran.
Sambil meminum racun tersebut, Parwati mengatupkan tenggorokannya erat-erat agar racunnya tetap berada di sana, dan hal ini mengakibatkan lehernya membiru atau gelap. Karenanya, Siwa dikenal sebagai Nilakanta atau yang berleher biru. Seperti halnya dewa besar lainnya, Siwa terlibat dalam banyak episode petualangan yang menggambarkan karakter berbudi luhurnya dan memberikan instruksi tentang cara hidup yang benar. Di antara dewa tertinggi dalam jajaran Hindu, Dewa Siwa dikenal sebagai yang paling luar biasa. Siwa sering dianggap sebagai penghancur, namun dialah yang melenyapkan pemalsuan yang berlindung di jiwa manusia. Dia membebaskan tubuh dari kekurangannya dan membuatnya layak untuk mencapai moksa. Dialah yang bertanggung jawab atas pemusnahan, karena jika yang lama tidak binasa, yang baru tidak akan bisa dilahirkan. Dipuja sebagai Mahadewa, umat manusia telah diberkati dengan beberapa avatar Dewa Siwa. Kata avatar berarti turun, mewujudkan atau dilahirkan. Dalam agama Hindu, ini menyinggung inkarnasi dewa. Dipercaya bahwa dewa turun ke bumi dalam bentuk manusia atau makhluk lainnya setiap kali orang-orang yang tidak bersalah dan saleh di planet ini menghadapi penderitaan besar di tangan kejahatan. Dewa turun ke bumi untuk melindungi mereka yang tidak bersalah, melenyapkan kejahatan dan menegakkan kembali dharma. Seperti halnya avatar Dewa Siwa, lahir di bumi dalam beberapa bentuk untuk menyelesaikan misi mulia dan kemudian kembali ke kediaman surgawinya. Untuk mendukung hukum dan keseimbangan alam, ada beberapa avatar Dewa Siwa yang berbeda di yuga yang berbeda. Kurma Purana membahas 28 avatar Siwa. Namun di Siwa Purana dikatakan bahwa Siwa mengambil wujud 19 avatar. Di antaranya adalah avatar Piplat, Nandi, Wirbadra, Saraba, Aswatama, Bhairawa, Durwasa, Grihapati, Hanuman, Wrisabha, Yatinat, Krishna Darsan, Biksu Warya, Sureswar, Kirateswar, Sunantarka, Brahmachari, Yakseswar, dan Avadut. Dalam Hindu Dharma, avatar Rudra adalah inkarnasi Siwa yang terkenal. Rudra dalam arti sebenarnya menyiratkan badai dahsyat dan melambangkan wujud Siwa yang umumnya kasar dan pemarah. Tulisan suci Hindu seperti Wisnu Purana, Matsya Purana, dan Bhagavad Gita menggunakan kata Rudra untuk menciptakan 11 jenis Siwa yang lahir untuk mengakhiri kebiadaban dan penindasan raksasa di planet bumi dan langit. 11 avatar Rudra Dewa Siwa ini muncul untuk melindungi makhluk ilahi dan diberkahi dalam pertempuran. Mereka melenyapkan raksasa dan sekali lagi memberikan Indra tata sahnya sebagai raja para dewa, dan kota Amrawati Puri sejak saat itu selamanya dijadikan kota untuk melindunginya dari raksasa tersebut, serta membantu para dewa dalam pertempuran mereka melawan kejahatan. Siwa dikenal sebagai dewa purba yang bertanggung jawab. Sebagai dewa penghancur, dia menjalankan tugasnya dengan penuh martabat, kehormatan, dan tanggung jawab. Sementara banyak orang takut padanya, banyak rekan-rekannya menghormati dia karena kebaikannya. Dia sangat percaya dan memohon keadilan ilahi dan cukup adil untuk menjaga keseimbangan. Dia membenci kejahatan, kekacauan, peperangan, dan kekerasan yang tidak masuk akal. Dia juga tidak menaati dan mentoleransinya. Dia membenci pelanggar sumpah dan niat berdosa atau perbuatan jahat apapun. Menghukum orang yang bersalah karena melakukan dosa tanpa pikir dua kali. Ia mengklaim bahwa kehancurannya bukanlah murni kedengkian, kekacauan, dan kejahatan, melainkan kehancuran dari apa yang tidak seharusnya tumbuh, terutama makhluk jahat atau ancaman supranatural. Dia memperlakukan manusia, dewa, dan makhluk gaib lainnya dengan sudut pandang yang sama, tidak terlalu mempedulikan status sosial dan watak mereka dalam hidup. Dia adalah dewa yang penuh hormat dan lemah lembut, namun bisa menjadi kekuatan yang sangat merusak jika terprovokasi atau cukup marah. Bahkan indera raja para dewa pun tidak dapat menghentikannya. Siwa menjadi sangat cerdas, licik, dan bijaksana secara ilahi. Dia secara supranatural memiliki kecerdasan yang tidak dapat diakali oleh siapapun, selain makhluk dengan kekuatan yang setara, walaupun hanya sedikit yang berhasil melakukannya. Dia adalah salah satu, jika tidak sedikit dewa yang memiliki pengaruh aktif di dunia manusia. Dia sangat dipuja oleh manusia dalam jajaran Hindu. Dia pada gilirannya melindungi mereka, di mana Siwa tidak akan ragu untuk menyelamatkan mereka dari siksaan, menghancurkan akar penderitaan mereka, dan memberikan keadilan kepada yang membutuhkan. Siwa dianggap sebagai salah satu makhluk terkuat dan di antara para dewa yang ada. Menjadi salah satu dari 3 dewa pilar dalam jajaran dewa Hindu, Siwa adalah entitas yang sangat kuat, lebih unggul dari Indra, raja para dewa Hindu. Dia bersama Brahma sang pencipta dan Wisnu sang pemelihara menjaga keseimbangan kosmik antara kehancuran,
penciptaan dan pelestarian. Episode terkenal lainnya menggambarkan bagaimana Siwa dikaitkan dengan banteng Nandi. Suatu hari Surabi, yang merupakan induk asli dari semua sapi di dunia, mulai melahirkan sapi-sapi putih sempurna dalam jumlah banyak. Susu dari semua sapi itu membanjiri rumah Siwa di suatu tempat di Himalaya. Marah atas gangguan meditasinya, Siwa menyerang sapi-sapi tersebut dengan api dari mata ketiganya. Akibatnya bercak-bercak kulit sapi menjadi coklat. Masih marah, para dewa lain berusaha menenangkan Siwa dengan mempersembahkan seekor banteng jantan yang luar biasa, Nandi, putra Surabi dan Kasyapa, yang diterima dan menjadi tunggangan Siwa. Nandi juga menjadi pelindung seluruh hewan. Banteng dikatakan melambangkan energi seksual dan kesuburan. Dengan menungganginya, Siwa mengendalikan impuls-impuls ini. Pada saat kematian Sati, sebelum ia bereinkarnasi sebagai Parwati, Siwa berduka dan pergi ke hutan Daru untuk tinggal bersama para resi atau orang bijak. Namun istri para resi segera mulai menaruh minat pada Siwa. Karena cemburu, para resi pertama-tama mengirim seekor kijang besar dan kemudian seekor harimau raksasa untuk melawan dewa tersebut. Tetapi Siwa dengan cepat menangani mereka dan setelah itu memakai kulit harimau. Para resi kemudian mengutuk kejantanan Siwa yang akibatnya rontok. Ketika sebuah lingga menghantam tanah, gempa bumi terjadi dan para resi menjadi takut serta meminta pengampunan. Siwa mengampuni mereka tetapi menyuruh para resi untuk selamanya memuja lingga sebagai simbolnya. Siwa direpresentasikan dalam berbagai bentuk. Salah satu bentuknya adalah sebuah lingga. Bentuk bulat telur merupakan representasi kesempurnaan mutlak Dewa Siwa. Jika yang di luar wujud harus diberi bentuk, maka lingga akan menjadi bentuk yang paling dekat dengan pengalaman mistik kesempurnaan mutlak Siwa. Siwa tidak merasakan kenikmatan hidup yang fana, jadi dia menolak samsara, mengolesi tubuhnya dengan abu, menutup matanya dan melakukan pertapaan. Tapa Siwa menghasilkan begitu banyak panas, sehingga tubuhnya berubah menjadi tiang api. Lingga yang menyala-nyala dan mengancam akan menghancurkan seluruh dunia. Bahkan para dewa sekalipun tidak tahu bagaimana mengendalikan api Siwa. Tiba-tiba muncullah Yoni, wadah ilahi ibu dewi. Ia menangkap lingga yang berapi-api dan menampung panasnya, sehingga menyelamatkan kosmos dari kehancuran sebelum waktunya. Siwa sering digambarkan dalam suasana damai bersama permaisurinya Parwati, sebagai penari kosmik Nataraja, sebagai pertapa, sebagai pengemis, sebagai seorang yogi Daksina Murti, dan sebagai kesatuan antara Siwa dan Parwati dalam satu tubuh atau Ardhana Riswara. Siwa juga mengambil wujud Ardhanari, wujud androgininya. Sisi kanan patung adalah Siwa dan sisi kiri adalah Parwati. Atribut masing-masing terbagi tepat di tengah. Contoh lain dari sintetis nyata atribut laki-laki dan perempuan Siwa terlihat pada anting-antingnya. Dia sering memakai satu anting dengan gaya pria dan yang lainnya sebagai wanita. Istilah kehancuran yang berkaitan dengan tugas kosmik Siwa bisa saja menipu. Seringkali Dewa Siwa menghancurkan kehadiran negatif seperti kejahatan, ketidaktahuan, dan kematian. Selain itu, kehancuran yang diciptakan Dewa Siwa lah yang memungkinkan adanya rekreasi positif. Misalnya seorang seniman mungkin melebur potongan-potongan logam selama proses menciptakan sebuah karya seni yang indah. Karena alasan inilah, Siwa mempunyai peran yang saling melengkapi dengan Brahma, Dewa Penciptaan. Siwa melindungi jiwa-jiwa sampai mereka siap untuk berekreasi di tangan Brahma. Karena hubungannya dengan kehancuran, Dewa Siwa adalah salah satu dewa yang paling ditakuti dan disembah dalam agama Hindu. Namun menurut agama Hindu, penciptaan mengikuti kehancuran. Oleh karena itu, Siwa juga dianggap sebagai kekuatan reproduksi yang memulihkan apa yang telah terlarut. Semua yang tercipta, setiap generasi kehidupan, semua bentuk menakjubkan yang memenuhi dunia kita, semuanya mengalir dari tariannya. Dia bukan laki-laki atau perempuan. Dia bukan manusia atau tidak manusiawi. Dia memiliki 4 lengan dan tidak memiliki satu pun. Sifat Siwa sekaligus melampaui dan mencakup semua polaritas dunia kehidupan. Siwa adalah pencipta tarian dan 16 suku kata ritmis pertama yang pernah diucapkan, dari mana bahasa Sanskerta lahir. Tarian amaranya disebut Raudra Tandawa, dan tarian kegembiraannya disebut Ananda Tandawa. Semua dewa dan orang bijak hadir ketika dia pertama kali menarikan Nadanta Tandawa, sebuah tarian yang penuh semangat, dan mereka memintanya untuk menari lagi. Siwa berjanji untuk melakukan ini di hati para penyembahnya,
dan di hutan suci di Tamil Nadu, di mana kuil besar Chidambaram dibangun, satu-satunya di seluruh India yang didedikasikan untuk Siwa sebagai Nataraja atau penguasa tarian. Memuja Siwa pada saat ini sama dengan memuja seluruh kekuatan Siwa, karena pada saat inilah diyakini semua dewa berkumpul di Kailas untuk kehilangan mereka dalam ekstasi tarian Nataraja. Dia menarikan tarian penciptaan, tarian kehancuran, tarian penghiburan dan pembebasan. Di bawah kaki kirinya ketidaktahuan hancur. Dari kepalanya memancar api pemberi kehidupan. Miliknya adalah api, bulan, genderang dan teratai. Tunggangannya adalah banteng putih, dan harimau telah memberikan kulitnya untuk mengikat pinggangnya. Ular melilit anggota tubuhnya, dan dari tangan kanannya mengalir janji pelepasan. Tarian ini bukan sekedar simbol. Hal ini terjadi dalam diri kita masing-masing pada tingkat atom setiap saat. Lahirnya dunia, pemeliharaannya, kehancurannya, selubung jiwa dan wahyu. Inilah 5 babak tarian ini. Segala sesuatu yang telah dijadikan tidak akan dibuat lagi, dan segala sesuatu yang telah binasa akan dibangkitkan kembali. Dialah Siwa sang pelebur.